Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Hidup masih aman? Gak ada tunggakan? Oke, di video kali ini saya bakal memberikan alur cerita film action edan berjudul Ghost of Mars rilisan tahun 2001. Disutradarai oleh John Carpenter yang memang terkenal di era 90-an, film ini akan dibintangi beberapa aktor Hollywood lumayan terkenal termasuk rapper Ice Cube. Bercerita tentang sekelompok petugas di Mars yang berusaha melawan sekelompok psikopat gila akibat adanya bencana tambang yang mengeluarkan semacam gas aneh. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go. Film dibuka dengan rapat pimpinan umat manusia di Mars yang baru saja mendengar sebuah insiden aneh, yaitu kembalinya kereta barang dengan kemudi otomatis ke Crazy. Anehnya adalah di kereta tersebut hanya terdapat seorang polisi berpangkat letnan bernama Melanie Ballard yang sebelumnya ditugaskan memindahkan tahanan dari Shining Canyon menuju Crazy. Namun terdapat kandungan tetramonoklorid di darahnya guys. Letnan Melanie dibawa masuk ke dalam dan diminta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan kemana semua rekan-rekannya. Melanie pun menceritakannya. Di hari itu dia dan beberapa petugas sedang menuju Shining Canyon dengan menumpang kereta barang. Terlihat di sana ada teman-temannya. Nanti saya kasih tahu nama-namanya guys. Melanie sendiri diberitahu oleh komandannya bernama Helena bahwa mereka akan melakukan penahanan terhadap seseorang bernama James Desolation Williams yang terkenal berbahaya. Maka dari itu dia harus bersiap-siap. Tak lama setelah melewati badai, kereta pun sampai di Shining Canyon, penjara terisolasi nan terpencil yang menakutkan. Di sini kita akan melihat rekan-rekannya bernama Bashira, Descanso, dan Jericho. Mereka lalu keluar dan direncanakan kembali sekitar setengah jam sehingga keretanya akan kembali beberapa jam lagi. Namun hal aneh mereka dapati saat baru menginjakkan kaki di Shining Canyon. Tempat tersebut sangat sepi seperti tidak ada kehidupan. Padahal biasanya dipenuhi para pekerja tambang di sana. Aneh pokoknya. Helena memutuskan membagi tugas. Dia akan bersama Bashira dan Descanso menuju ruang utama, sedangkan Melanie beserta Jericho menuju ke sel tahanan. Tapi saat masuk, lagi-lagi tidak ada satu orang pun di dalam, bahkan petugas keamanan juga tidak berada di posisi seharusnya. Karena mendapati hasil nihil, Melanie bersama Jericho lantas akan menghubungi Helena. Namun saat akan bergegas, mereka melihat sebuah cahaya di ruangan sehingga menimbulkan kecurigaan. Dan ketika masuk itulah, alangkah terkejutnya mereka menemukan banyak bercak darah dan barang-barang berantakan di sana. Melanie dan Jericho pun menyadari ada sesuatu yang salah di tempat tersebut dan memutuskan keluar. Di luar mereka bertemu dengan Descanso. Dirinya bilang kalau ruang peristirahatan menjadi tempat jagal. Wadaw. Dan benar saja semua orang ternyata tergantung tidak bernyawa tanpa diketahui apa penyebabnya. Di semua ruangan juga ditemukan hal yang sama. Bashira kemudian berusaha menghubungi kereta untuk menjemput namun komunikasi turut terputus. Sembari menunggu Jericho membuka pintu ruangan lain, Melanie dan Helena mengecek buku laporan harian di mana ternyata pertambangan di Shining Canyon terhenti sejak semalam dengan laporan hembusan angin kencang. Setelah itu tidak ada catatan apapun. Pintu ruangan penampungan terbuka dan mereka masuk. Di sana ditemukan 4 orang, yaitu seseorang bernama Akose, Zimmerman, Benchley, dan satu wanita misterius bernama Whitlock yang ternyata merupakan ilmuwan dari SpaceX. Dia bertanggung jawab atas penambangan di Drakkar Ridge. Setelah penambangan itu, terjadi bencana dan kerusuhan yang disebabkan oleh hal aneh sehingga dia memutuskan kabur menggunakan balon udara buatannya sendiri dan akhirnya tiba di Shining Canyon lalu berlindung di sana. Helena lantas menyuruh Melanie mengecek James Desolation Williams untuk bertanya apakah penjahat tersebut tahu sesuatu. Saat bertemu Williams, dia tidak mau mengucapkan satu patah kata pun sehingga Melanie muak dan keluar lagi. Namun saat sedang bicara dengan Jericho, mereka melihat Bashira menodongkan senjata ke sebuah ruangan. Langsung saja seluruh tim bergegas ke sana dan ketika dibuka, terdapat seorang petugas dengan tingkah aneh seperti kerasukan sesuatu. Setelah itu, Melanie dan Helena keluar untuk mengecek keadaan di luar. Pembicaraan terhenti ketika mereka melihat kendaraan dengan lampu menyala dan terdapat orang di dalamnya. Komandan Helena menghilang dan Jericho mengatakan untuk mengurungkan niat membuka kendaraan tersebut. Dia menyuruh Melanie kembali ke penjara untuk melihat Bashira dan Descanso. Kemudian dirinya akan mencari keberadaan komandan yang menghilang.
Saat kembali ke penjara, Melanie langsung dikagetkan dengan penyanderaan yang dilakukan Williams terhadap Basira akibat keteledorannya. Dengan keadaan tegang tersebut, Melanie mengikuti perintah Williams agar Basira tidak kenapa-kenapa. Dan saat terjadi kelengahan, dia bisa membalikkan keadaan, namun tiba-tiba ditonjok Williams tepat di wajah. Melanie sadar dan menemukan kenyataan Williams berhasil melarikan diri ke ruangan lainnya. Dia pun memerintahkan Basira dan Descanso mencegat lewat pintu belakang, sedangkan Melanie masuk ke dalam. Di dalam sendiri, suasana mengerikan sudah terasa. Ada beberapa orang aneh sama seperti petugas sebelumnya. Mereka seperti kerasukan setan. Namun tiba-tiba Melanie dikagetkan dengan seseorang yang berusaha membunuhnya. Tapi karena dia ahli bela diri sehingga dapat memberikan perlawanan sengit. Dan disitulah Williams turut datang membantu. Namun tiba-tiba How the hell? You see what's going on out there? You know I didn't kill. And I saved yours. Looks like we're... Williams diinterogasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia pun cerita kalau datang ke Shining Canyon hanya untuk mencuri barang agar bisa makan. Namun rencananya berubah total tatkala mengetahui keadaan mengerikan di sana. Semua orang tergantung. Dan saat itulah Williams berusaha berlindung. Dan tuduhan pembunuhan kepadanya tidak seperti yang disangkakan selama ini. Kayaknya baik-baik jahat si Williams ini guys. Di tempat lain, Jericho mencari komandannya yaitu Helena. Di saat itulah dirinya melihat seorang perempuan lari ke atas bukit membawa sebuah benda yang belum dapat dipastikan apa itu. Dan kalian tahu apa? Itu adalah kepala komandannya sendiri yang terpenggal. Mengerikan, mengerikan. Jericho pun sadar bahwa penghuni Shining Canyon telah berubah menjadi psikopat gila. Dia langsung melapor kepada Melanie bahwa komandan telah tewas dan orang ditambang telah menjadi gila. Melanie lantas meminta paksa jawaban jujur dari Whitlock sebagai ilmuwan di sana, dan jawabannya adalah bahwa terdapat organisme yang sebenarnya terpendam lama di planet tersebut dan organisme tersebut telah dibangunkan secara tidak sengaja lalu berusaha merasuki semua orang. Ya, ada sebab kenapa semua itu terjadi. Tapi tak lama kemudian Whitlock malah diserang mendadak sehingga orang gila tersebut dilumpuhkan oleh Melanie. Dan kita bisa lihat guys, ada sesuatu yang keluar dari tubuh orang tersebut lalu mencari inang baru. Dan selep, didapatkanlah seorang kakek di sana. Bisa disimpulkan kalau ada psikopat dan terbunuh, maka sesuatu di dalam tubuhnya akan keluar dan mencari tempat baru. Jericho kemudian menelpon Melanie bahwa dia sudah sampai di pintu masuk bersama 3 orang lainnya yang dia temukan di gudang penyimpanan dalam kondisi berlindung dari penambang psikopat tersebut. Mereka pun bercerita mengenai kejadian di tambang dan mengapa semua orang menjadi gila dan melakukan pembunuhan. Intinya ada sebuah gas berwarna merah yang merubah semua penambang menjadi psycho. Setelah mendengarkan keterangan ketiga orang tersebut, Melanie ingin pergi dengan terlebih dahulu memindahkan tahanan, dan di sanalah ketiga orang tadi menyadari bahwa itu adalah Williams dan langsung menodong petugas. Bisa dikatakan ketiga orang ini memiliki hubungan dengan Williams guys. Williams selalu dibebaskan. Walaupun mereka masih sedikit bersetegang, namun Jericho mengingatkan untuk berhenti dan bersatu agar bisa keluar dari tempat tersebut menghindari para psikopat gila di luar. Williams lantas memperkenalkan rekan-rekannya tersebut, yaitu Uno, Dash, dan Trash. Semua orang kemudian bersiap-siap dengan mempersiapkan persenjataan dan juga bom untuk jaga-jaga kalau mereka terpaksa melawan para penambang. Pokoknya di sini mau polisi atau penjahat sudah nggak dipikirkan lagi. Yang terpenting bisa keluar dan selamat menuju kereta. Mereka keluar dengan waspada dan disinilah Williams bingung kemana kereta yang menjemput. Tapi Melanie bilang kalau keretanya sebentar lagi akan datang. Di lain sisi, para psikopat sudah menanti mereka, jumlahnya sangat banyak guys. Sampai di stasiun, Melanie kesulitan menghubungi masinis dan Williams memutuskan melaksanakan rencana B, baku hantam. Mereka berhasil kembali ke dalam markas, namun sayang beberapa rekannya tewas akibat baku hantam tersebut. Pada kondisi ini, Whitlock akhirnya buka suara perihal apa yang sebenarnya terjadi di Drake Ridge, tempat awal penyebaran gas aneh tersebut. Dia bilang bahwa ada temuan ilmiah di sana saat dia memimpin penambangan. Ditemukanlah sebuah terowongan kuno dengan pintu bercorak aneh.
Saat disentuh oleh Whitlock, gas merah aneh tersebut langsung menyebar cepat dan dia pun sadar bahwa semua kegilaan yang terjadi adalah salahnya. Basira kemudian datang dan memberitahu bahwa dia berhasil menghubungi kereta dan akan sampai sebentar lagi. Di lain sisi, Jericho dan Williams menyarankan pergi ke gudang lain yang memiliki Land Rover sehingga bisa digunakan untuk kabur. Tapi tiba-tiba, hal mengejutkan terdengar karena Basira menembak orang tua yang kerasukan sebelumnya dan otomatis gas merah edan tersebut mencari inang baru dan yang kena adalah Melanie. Wadidaw. Tanpa pikir panjang, rekan-rekannya terpaksa membawanya keluar karena tidak ada lagi harapan untuk hidup. Di luar, Melanie tiba-tiba sadar dan berusaha melawan entitas di dalam tubuhnya. Thoughts. Dia bangkit dan berusaha kembali ke dalam dengan cara lewat atap bangunan menerobos pagar kawat. Jericho dan Williams kemudian menyadari itu adalah Melanie dan masih belum percaya kalau rekannya tersebut masih hidup dan tidak berubah menjadi gila seperti yang lainnya. Dari penglihatan Melanie, dia mendapatkan kesimpulan bahwa para psikopat di luar adalah orang yang dirasuki oleh makhluk asli Mars yang menganggap manusia adalah penyerang sehingga mereka berusaha menghabisi seluruh manusia yang ada. Tapi tiba-tiba di luar terdengar keributan di mana para psikopat berusaha menerobos masuk ke dalam. Dengan gerak cepat, Melanie dan kawan-kawan berusaha bersiap-siap menghadapi para orang gila itu menggunakan persenjataan mereka. Melanie dan Jericho harus berhadapan dengan bosnya guys. Mengerikan lah, tapi mereka berhasil memberikan perlawanan sengit dan keluar dari tempat itu. Walaupun harus menghadapi banyak penambang gila, namun tim ini sukses mengunci mereka di dalam markas. Sementara itu, Basira telah menghubungi kereta yang sudah sampai di stasiun. Karena sudah siap, akhirnya semua tim naik ke Land Rover dan kabur. Mereka berhasil dan gaspol kereta melaju pergi dari Shining Canyon. Tapi Melanie menolak kembali ke Crazy dan mau kembali ke Shining Canyon. Tujuannya adalah untuk menghancurkan psikopat gila tersebut karena dia beranggapan para psikopat itu akan semakin menyebar ke seluruh planet sehingga percuma saja mereka kabur. Misi pun dilancarkan. Targetnya adalah pembangkit nuklir yang akan diledakkan, maka semua psikopat akan musnah. Melanie, Jericho, dan Whitlock bertugas ke pembangkit, sedangkan yang lain memancing penambang dari Shining Canyon. Pokoknya baku hantam kembali terjadi, bom meledak di mana-mana, seru banget dah cuy. Namun naasnya memang banyak rekan-rekan Melanie tewas akibat kerusuhan itu, tapi terbayar dengan suksesnya misi meledakkan pembangkit. Alhasil hanya Melanie dan Williams yang berhasil selamat untuk kembali ke Crazy. Di dalam kereta, perlawanan belum berakhir guys. Dynamite in the rear car. Mereka berdua sukses menghancurkan Shining Canyon dan terlihat ledakan masif yang meluluh lantakkan sisi planet Mars. Di sini Melanie terluka dan diobati oleh Williams. Tapi karena dia tidak mau kembali ke Crazy untuk diadili, maka dirinya memborgol Melanie lalu kabur dari kereta. Kita pun dibawa kembali ke Melanie. Dia diperbolehkan keluar ruangan oleh para pemimpin. Saat sampai di kamar, baru saja ingin istirahat, tiba-tiba sirine tanda darurat berbunyi. Disinilah Melanie sadar bahwa lawannya belumlah mati. Namun secara mengejutkan, Williams datang dan membantu dirinya. Mereka pun kembali beraksi dan film pun selesai. Ending yang nilai sendiri guys. Oke guys, begitu saja alur cerita film Ghost of Mars yang lumayan lah filmnya ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye bye.